saudara-saudara yang setia dan taat untuk persekutuan bersama dengan Tuhan. Hari ini, saudara, saya menyampaikan tentang hal kerajaan Allah. Amin, saudara. Shalom. Coba para pelayan itu dengan baik, saudara-saudara. Waktu ini kita akan lebih jelas dan cas adalah mengerjakan dan berada di dalam bangunan kerajaan Allah. Amin, saudara. Lebih daripada cara bergereja dan kegiatan-kegiatan yang lain, saudara-saudara. Sebab hormat kita kepada Allah dalam Kristus Yesus adalah dengan kesungguhanmu untuk bisa mendengar akan firman Allah, menunjukkan persekutuan yang baik dengan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Tema untuk saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah membangun kerajaan Allah. Dalam hal ini diuraikan firman Allah dalam Matius. Mari kita membuka firman Allah pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Pada waktu itu Yesus ada di dalam keadaan seperti manusia dan berada di bumi. Amin, saudara-saudara. Dan setiap apa yang sedang kita renungkan ini, saudara-saudara, saya rindu saudara mencamkan. Amin, saudara. Shalom. Mencamkan. Sebagai seorang anak-anak Tuhan adalah mementingkan firman itu dan melakukan segala sesuatu menurut kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Itulah motivasi kita dan kerinduan Allah di dalam saudara sekalian yang dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Berita tentang kerajaan Allah, itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi Dia tidak mengatur bangku-bangku, shalom, pakaian, cara makan dan cara minum, dan segala sesuatu secara lahiriah. No, shalom, saudara-saudara. Sebab berita kerajaan Allah diberitahukan dengan jelas kepada saudara-saudara, bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera. Mari kita berikan tepuk tangan. Damai sejahtera Allah turun di antara saudara-saudara. Yang aku sampaikan kepada kita sekalian adalah, ciptakanlah damai sejahtera di mana-mana. Amin, saudara-saudara. Suami dan istri dalam damai sejahtera. Suami dengan anak-anak atau bapak dengan anak-anak, dia akan membangun dan menciptakan damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Di luar itu tidak. Artinya, saudara-saudara, betapa pentingnya damai sejahtera karena pekerjaan Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Roh Kudus mengerjakan damai sejahtera. Dan aku akan memberikan satu kesaksian kepada saudara-saudara betapa pedihnya Yesus disalib, dikubur, dalam kebangkitannya, saudara-saudara. Soal pesakitan itu dengar baik-baik, tidak diceritakan, tetapi Dia hanya menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Amin. Damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Hal ini yang akan kita ciptakan, saudara-saudara. Bukan soal makan dan minum ceritamu di dalam gereja dan pelayanan ini. Amin, saudara-saudara. Shalom.
supaya di mana kita membangun kerajaan Allah, di situ ada Roh Allah yang akan membangkitkanmu dan yang akan menggenapkan firman-Nya untuk memberkatimu dan melakukan segala perkara yang besar. Damai sejahtera itu akan muncul dan tiba dan dilimpahkan bagi setiap orang-orang yang sedang mengerjakan damai sejahtera. Pertama, saya beritahu kepada saudara-saudara soal damai sejahtera itu, jadikanlah saudara-saudara menjadi murid. Ternyata firman Tuhan yang mengatakan ini untuk kita renungkan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid, bukan menjadi anggota gereja. Shalom saudara-saudara. Aku berdoa supaya saudara-saudara mendapat hikmat apa yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara. Dan tentang hikmat itu, supaya saudara-saudara bisa menjadi hamba di hadapan Allah, ialah sebagai murid taat oleh pimpinan roh. Amin saudara. Shalom. Taat. Itulah murid saudara-saudara. Dan saudara-saudara pun sekalian adalah dipanggil untuk murid itu, untuk memuridkan. Amin saudara-saudara. Ya. Apa arti dan rahasia di dalam kok menjadi murid? Dengar baik-baik saudara-saudara. Supaya damai sejahtera itu naik terus. Karena soal kedagingan, karena terus terang hanya karena cari makan, cari pekerjaan, saudara seringkali lupa tentang kebenaran, lupa tentang damai sejahtera, lupa tentang nama Yesus Kristus yang adalah roh sudah berdiam di dalam engkau. Lupa. Dan seringkali ini saudara-saudara, manusia banyak jatuh, termasuk hamba-hamba Allah, jatuh oleh karena kedagingan. Ketika melihat uang banyak, ketika melihat pekerjaannya semakin naik. Dan kepada jemaat pun saya sampaikan ini saudara-saudara, karena yang penting adalah cari dahulu kerajaan Allah, supaya kita memelihara kuasa roh Tuhan ketika diberikan kepada saudara-saudara waktu hidup baru. Dan dia akan bekerja mengalahkan kedagingan, segala sesuatu apapun ketika kita untuk terus menjadi murid, mengalahkan segala yang namanya kesukaran. Aku bacakan firman ini kepada saudara-saudara berbicara tentang murid ini, ialah Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Shalom saudara. Saudara harus membaptis. Hingga sampai hari ini saudara-saudara, seberapa banyak saudara baptis orang lain? Itu perlu evaluasi saudara-saudara. Shalom. Bagaimana untuk membaptis? Saudara bisa. Karena itu, bagi gereja di tempat saya bernaung ini, semua bisa untuk membaptis. Karena itu bukan sakramen, tetapi adalah pertobatan. Dan di mana ada baptis mereka. Shalom saudara. Sehingga saya menjadi saksi di tengah gereja bahwa jemaat itu makin lama makin tua. Betul saudara? Shalom. Bukan makin lama makin banyak yang dibaptis. Dan kalau sudah tua, tuntutannya adalah hal-hal kedagingan. Itulah kelemahan di dalam gereja yang saya sedang lihat ini. Kalau saya sampaikan kepada saudara sebagai jemaat adalah, saudara harus mendahului untuk membangkitkan kelemahanmu adalah supaya tidak terlihat, maksud saya, supaya tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Baptis mereka. Dan kemudian dikatakan baptis mereka dengan Roh Kudus. Bagaimana pula untuk membaptis orang dengan Roh Kudus? Shalom saudara-saudara. Sementara dia bukan penuh dengan Roh Kudus,
tapi hanya mulutnya yang mengatakan penuh dengan Roh Kudus. Beda. Shalom saudara-saudara. Pekerjaan orang-orang yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus adalah melakukan sesuatu penting sekali, pekerjaan Allah daripada soal pekerjaannya. Dengar baik ini saudara-saudara. Apa pekerjaannya? Yang kedua, saya mau beritahu kepada saudara-saudara adalah membuka persekutuan di mana-mana, alias membuka gereja di mana-mana. Saudara jangan berkata itu kan tugas pendeta. Dengar baik saudara-saudara. Shalom. Shalom. Shalom bro. Supaya jangan seorang pun terkecuali atau dicuri oleh sesuatu. Dengar baik-baik. Fokuskan perhatianmu kepada hambanya yang sedang berbicara, untuk menyampaikan kepada saudara hal bangunan kerajaan sorga itu adalah harus membentuk persekutuan di mana-mana. Mula-mula jemaat itu, saudara diberikan contoh adalah supaya bersekutu. Mereka dengan sungguh-sungguh membuat persekutuan di tiap-tiap rumah-rumah mereka. Mereka saling berbagi, bahkan tidak sedikit, berarti banyak. Yang menyatakan di dalamnya adalah memberikan, menjual rumahnya, memberikan, menjual hartanya, demi supaya kelangsungan di dalam gereja Tuhan itu atau persekutuan itu baik. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Camkan ini saudara-saudara, sudah sampai di mana? 3 minggu yang lalu saya sudah katakan, ini perkataan saya bersama dengan Roh Kudus. Saya akan mengabaikan orang-orang yang ada di dalam jatuh bangun. Kalau saya mengabaikan bagaimana? Saya sedang menyerahkan kepada Roh Kudus saja. Karena saya kalau sampai terimbas dengan jatuh bangunnya orang ataupun jemaat itu, maka aku pun terimbas dia saudara-saudara. Menjadi lemah. Sementara Tuhan punya panggilan khusus bagi saya, supaya saya membangun, bahkan juga saudara-saudara membuka gereja dan persekutuan di mana-mana. Sebelumnya sudah ada 10 gereja saudara-saudara. Dan saya ini yang pernah berkata kepada Tuhan adalah, udah Tuhan, kira-kira yang sudah ada ini biarlah itu saja. Kenapa? Saudara-saudara, saya berkata begini, saya mau transparan kepada saudara-saudara sebagai jemaat, supaya arena pelayananmu pun akan bertambah, bahwa sesungguhnya berat memang berat. Kalau secara fisik dan keadaan, tapi Roh Tuhan sedang bekerja untuk itu. Jika kita melakukannya, berkenan di mata Tuhan, dan justru di sanalah berkat-berkat itu melimpah. Dan justru di sanalah, saya mau beritahu saudara-saudara rahasianya, kuasa Roh Tuhan itu semakin dipenuhi di tengah-tengah kita. Guna apa? Supaya menjadi hamba-hamba yang berkenan. Amin saudara. Amin saudara. Shalom, perhatikan baik. Mataku sedang terganggu dengan orang-orang tertentu. Supaya hari ini pun saudara-saudara, itu pun akan diangkat ke permukaan adalah supaya saya ini pun tidak terganggu, melainkan diabaikan. Hal soal membuka gereja. Shalom saudara-saudara. Shalom. Di mana-mana harus ada gereja. Di mana-mana harus ada. Gereja yang dimaksud adalah sesungguhnya kuasa Roh Kudus yang nyata di dalam persekutuan itu. Bukan gereja bangku-bangku, bukan gereja yang dipenuhi dengan kor, bukan gereja yang dipenuhi dengan tradisi. Allah tidak berkenan di dalam. Camkan ini saudara-saudara. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada Roh Allah. Saudara tahu apa yang dimaksud adalah di mana saudara-saudara
memperlihatkan kuasa Roh Kudus, mau mengerjakan perkara yang besar, di situ Roh Allah akan dipenuhi supaya terus akan mengerjakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa? Adalah hal saudara-saudara bertobat yang akan bisa meninggalkan kepentingan dalam pekerjaanmu sehari-hari untuk beralih kepada pekerjaan Allah yang lebih sungguh. Sulit saudara? Shalom. Shalom. Saya mau katakan hari ini saudara-saudara, gereja itu adalah Roh Tuhan yang berbicara, Roh Tuhan yang dipenuhi. Kalau saudara menjadi anggota gereja, tunjukkan itu. Makanya mataku selalu melihat orang yang jatuh bangun itu adalah kedagingannya terlalu. Yang hari ini kepada saudara-saudara, firman itu berkata, mari kita akan membaca ini bersama-sama saudara-saudara, bagaimana kita untuk mendirikan gereja. Matius 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. 2, 3, ya. Saudara sebagai anggota jemaat gereja, saudara diperlengkapi dengan Roh Kudus supaya penuh kuasa, katakan amin, untuk berperang, supaya alam maut tidak akan menguasai. Amin saudara. Shalom. Ngertikah saudara dimaksud adalah angkat senjata Roh Kudus, kemukakan dia di depan. Makanya setiap saat dan setiap saat dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berbicara dalam Roh Kudus. Amin saudara-saudara. Hari ini soal peperangan itu adalah karena saudara membangun kerajaan Allah. Tuhan kehendaki. Dengar baik-baik ini saudara-saudara, berperang dengan setan. Amin saudara. Shalom. Alam maut itu adalah banyaknya setan sedang bekerja saat ini adalah merampas anggota gereja. Sebutkanlah merampas orang-orang yang disebut menjadi Kristen untuk mengerjakan perkara-perkara dosa. Supaya apa? Maksud iblis di dalamnya, dengar baik-baik saudara-saudara, supaya masuk di dalam alam maut, yaitu kebinasaan, yaitu masuk dalam api neraka. Jikalau kita renungkan ini saudara-saudara, betapa banyaknya orang yang menyangka jalannya lurus, dan sepertinya yang sudah dikatakan di dalam dirinya, aku kan Kristen, wajib dan harus masuk surga, maka di sana akan terjadi kekecewaan. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara tidak ikut berperang, melainkan adalah dikalahkan dan ditawan oleh iblis, dan iblis itu sendiri yang membawa kepada kejatuhan, kepada kejauhan kita dalam persekutuan Roh Kudus. Shalom. Shalom. Ini yang saya mau beritahu. Saya akan membangunkan saudara-saudara sekalian menjadi anggota jemaat itu adalah harus membangun kerajaan Allah. Amin. Amin. Di mana kerajaan Allah itu? Saya beritahu, saudara-saudara. Saya mau beritahu maksudnya. Ternyata kalau kita mengusir setan, itu saudara sudah ikut membangun kerajaan Allah. Saya bacakan ayat ini, Matius 12 ayat yang ke-28 berkata begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Membangun kerajaan Allah kita ini. Amin saudara-saudara. Saya akan buat waktu-waktu yang sempit ini atau akhir-akhir ini, saudara harus bergegas melebihi daripada membangun rumahmu,
untuk membangun kerajaan Allah. Amin saudara. Shalom. Shalom. Yang mau coba angkat tangan. Hanya sedikit. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Kalau sebatas ketiaknya tanganmu saudara-saudara, itulah yang menunjukkan memang engkau tidak mau. Coba angkat tinggi-tinggi sekali lagi. Makanya jangan pakai you can see kalau datang ke gereja. Amin saudara. Shalom. Angkat tinggi-tinggi. Angkat dulu tinggi-tinggi. Supaya roh Tuhan kira-kira saudara dapat melihatnya dan memenuhi saudara-saudara sekalian, ialah supaya engkau menjadi hamba, anak-anak Tuhan yang cinta dengan bangunan surga. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hari ini saya mau bawa saudara-saudara untuk membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah itu adalah Yesus Kristus Tuhan ditinggikan supaya rohnya dinyatakan kepadamu. Roh itu akan melakukan perkara yang besar, bukan kuat dan gagahmu, tetapi kuasa roh yang melakukan segala perkara, sehingga mujizat ajaib pun akan terjadi. Dengar baik-baik saudara-saudara, engkau punya kuasa untuk mengusir setan-setan. Bagaimana caranya? Dengar baik ini saudara-saudara. Bukan seperti kebiasaan, melainkan adalah kuasa roh yang bangkit di dalam hati kita, roh kita, sehingga roh itu yang berbicara bersama dengan roh kita. Setan maut, kuasa gelap, roh jahat, aku patahkan dalam nama Yesus Kristus, maka jadilah padamu kerajaan Allah. Saya beritahu saudara-saudara makna daripada kerajaan Allah ketika saudara mengusir setan, supaya dia tidak mengganggu, karena setiap langkahmu akan mendatangkan berkat. Amin saudara. Setiap langkahmu akan mendatangkan hal-hal yang baru turun dari surga, yang menyatakan kepada saudara-saudara bahwa saudara sekalian adalah melakukan perkara-perkara yang besar. Guna apa? Menjadi kesaksian bagi orang lain, menjadi kekuatan yang dinyatakan kepada orang lain bahwa Allah sesungguhnya untuk melimpahi, memberkati, bahkan juga melakukan hal-hal yang akan datang ke depan. Apa itu saudara-saudara? Janji-janjinya. Saudara jangan dibawa tidur soal janji itu ketika saudara punya persekutuan dengan roh. Ingatkan rohmu supaya kita ini dalam persekutuan dengan Tuhan, maka janji-janjinya adalah digenapi, diberikan. Janji Tuhan, saya mau beritahu saudara-saudara, terlalu besar, terlalu ajaib. Yang ketiga saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah kerajaan Allah sudah bersama dengan roh, supaya saudara-saudara benar seperti kata nyanyianmu, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Amin saudara-saudara. Shalom. Iya, karena demikian saudara-saudara, saya akan beritahu kepada saudara-saudara Rasul Paulus yang berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada pemimpin pujian tadi yang berkata begini saudara-saudara, kalaupun banyak kekecewaan yang ada di dalam dunia ini, namun satu hal, hati kami teguh dan percaya kepada Engkau, jadilah seperti imanmu. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Para pelayan boleh datang ke depan. Dengar baik-baik, aku sampaikan kepada saudara-saudara, roh itu bukan sekedar untuk menemanimu supaya engkau mendapat jodoh, bukan. Shalom. Roh itu adalah melakukan hal-hal yang baru. Bertautan dengan firman Allah ini adalah Shalom, bahwa roh itu yang memerdekakan kita, tidak terkena hukum, kita tidak jatuh di dalam kemiskinan,
Dengar ini saudara-saudara, kita tidak biasa-biasa. Nah, kalau ada yang seperti itu, doamu tidak dijawab, itu maksudnya. Tetapi satu hal saya mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian, bahwa setiap kali kita memanggil Kristus Yesus, saudara ketahui ini, imani ini, Roh Tuhan akan menolong. Berikan tepuk tangan dulu bagi Yesus Kristus. Saya mau mengajar saudara-saudara, ketahui ini maksudnya saudara-saudara. Kita sadar di dalam alam roh. Amin saudara-saudara. Shalom. Dalam kita yang dipenuhi dengan roh Tuhan, kesadaran itu yang membuat adalah kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Amin saudara-saudara. Shalom. Hal-hal yang datang itu apa? Berkat Tuhan menantimu dan mengalir berkatnya bagimu. Tetapi jikalau engkau tidak ada di dalam kesadaran dan tidak ada di dalam roh, roh yang memberi, engkau yang tidak ada di dalam roh tidak akan mendapatkan. Karena itu pesannya begini, berjaga-jagalah dan berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Sesulit apa sebenarnya hal ini yang kusampaikan kepada saudara-saudara? Tidak ada yang sukar. Ini dulu fokuskan saudara-saudara, bahwa supaya hidup mulai dari sekarang ini adalah penuh dengan roh dan ada pernyataan-pernyataan roh dalam pimpinan Roh Kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri saudara-saudara, sehingga ini kata firman Tuhan saudara-saudara, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dan hukum dosa dan hukum maut tidak akan ada lagi pada kamu. Dengar baik-baik, sehingga inilah awal berkat-berkat yang melimpah. Inilah awalnya gereja Tuhan yang dikatakan terbit terang Tuhan, yang akan membawa kemuliaan demi kemuliaan. Saya sedang menantikan kemuliaan-kemuliaan itu adalah bersama dengan seluruh jemaat Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Saya ulangi ini saudara-saudara, saya menantikan Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan-kemuliaan bersama dengan jemaat Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin firman.